Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi jaringan wireless. Ya, ini telah hadir Mas Denny Apriliansah. Ya, nanti video ini kita rekam kemudian kita unggah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan Anda bisa bertanya langsung pada saya ya, Mas Denny. Oke, saudara-saudara, jaringan teknologi informasi atau juga jaringan komputer ya, itu tetap menggunakan prinsip komunikasi atau juga prinsip cara kerja telekomunikasi ya. Ada data atau informasi yang dikirimkan dari transmitter ke receiver ya, atau dari server ke klien ya, dari itu. Kalau dalam bahasa jaringan, tentu ini adalah bahasa antara server dengan klien ya, atau host dengan klien. Tapi kalau dalam bahasa telekomunikasi, itu adalah dari transmitter ke receiver seperti itu. Nah, tetap bahwa pengiriman data ini merupakan pengiriman daripada suatu volume ya, suatu quantity, di mana quantity data yang dikirimkan itu bisa diukur dalam ukuran yang namanya bandwidth ya, atau lebar pita. Jadi informasi atau data yang dikirimkan dalam jaringan itu adalah dalam diukur dalam parameter yang namanya bandwidth ya, atau lebar pita ya. Karena bandwidth ini nanti atau volume data atau volume informasi ini ya akan melewati suatu jaringan, maka bisa kita analogikan sebagai hubungan itu air yang mengalir dalam pipa ya, dari A ke B ya. Jadi dari titik A dan titik B ini gitu ya, saudara-saudara, volume air yang mengalir itu adalah bandwidth ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan bagi air itu mengalir dari titik A ke B itu adalah delay ya. Delay itu adalah adanya waktu yang diperlukan untuk membawa bandwidth ini dari titik A ke B. Nah, itu ya. Jadi bandwidth ini saudara-saudara merupakan menunjukkan ukuran volume informasi atau volume data ya yang bisa ditransmisikan dalam satu jaringan. Nah, karena itu di dalam kita melakukan membuat satu analisa quality of service ya, atau juga performansi jaringan, sangat penting untuk memahami parameter-parameter yang terukur ya. Parameter-parameter terukur ini salah satunya adalah itu delay ya. Itu diasumsikan adalah adanya itu waktu yang diperlukan untuk mengirimkan suatu volume informasi dalam bentuk bandwidth dari suatu itu titik A ke titik B ya. Jitter. Nah, jitter ini adalah variasinya delay ya. Jadi karena jaringan itu tidak ada yang stabil ya. Jaringan itu relatif bisa dikatakan selalu ada yang namanya gangguan ya. Apalagi jaringan itu wireless ya. Jaringan itu wireless ya, penuh dengan fenomena yang namanya gangguan ya, karena memang menggunakan prinsip propagasi gelombang radio elektromagnetik ya, sehingga terjadi kekuatan sinyal yang naik turun ya. Kekuatan sinyalnya wireless yang diterima oleh kita dari sumber, karena dari transmitter kepada kita itu melewati suatu medium, yang mediumnya itu bersifat stokastik atau probabilistik ya, yakni udara ya. Yang udara itu naik turun ya, naik turun suhunya, naik turun kecepatan anginnya, kerapatan udaranya kan, sehingga mengakibatkan terjadinya fenomena perubahan medium ya. Perubahan medium inilah yang berdampak kepada perubahan sinyal yang kita terima di dalam itu sinyal wireless ya. Nah, hal ini mengakibatkan adanya gangguan ya. Kalau mediumnya berubah ya, berubah secara bervariasi, maka yang terjadi adalah itu menurut ilmu teori informasi yang pernah kita pelajari ya, berarti kanal informasi ini adalah kanal informasi yang dinamis ya, dinamik ya, sehingga apa? Sehingga informasi pun terpengaruh juga begitu kita kirimkan di dalam kanal informasi ini gitu ya, yang bersifat dinamik, sehingga apa? Sehingga delay-nya pun juga bervariasi. Nah, delay yang bervariasi ini yang kita sebut sebagai jitter ya, variasi daripada keterlambatan atau variasi waktu yang diperlukan untuk mengirimkan suatu informasi dari destinasi menuju dari itu sumber kepada destinasi ya. Kemudian ada juga informasi yang hilang ya, atau loss ya. Informasi yang hilang ini loss ya, adalah informasi yang itu merupakan wajar ya, pasti ada ya. Cuman itu harus kita berikan suatu toleransi berapa itu
data atau informasi yang diizinkan hilang di dalam jaringan, ya, atau kita sebut sebagai error di dalam itu paket routing kita. Saudara-saudara, ini sangat penting bagi kita, ya kan, karena itu delay ini terutama adalah sangat sangat menjadi krusial, ya, karena delay itu menyangkut kecepatan informasi, ya. Jadi performasi satu jaringan itu tentu adalah nomor satu adalah itu kecepatan, speed, ya. Jadi parameter itu performance jaringan, ya kan, itu nomor satu speed, kecepatan, ya. Kedua adalah volume, ya, bandwidth, ya. Kemudian adalah atau throughput, ya, besarnya data yang bisa kita terima, ya. Kemudian itu speed, ya, kemudian itu throughput, ya, kemudian robust, handal, ya, reliable, ya, handal tidak pernah putus, ya, atau connectivity-nya bagus, ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur performa jaringan, ya, paling tidak kita bisa menurunkannya menjadi besaran-besaran yang bisa kita ukur, bisa kita analisis, ya. Delay, ya. Delay ini adalah memang waktu yang diperlukan, ya, satu paket data, ya, untuk diterima oleh receiver, ya, sehingga delay ini macam-macam, ya, penyebabnya. Ada propagation delay, ya, di mana delay terjadi akibat jarak, ya, jarak antara pengirim dan penerima, ya. Jadi propagation delay ini ada juga karena jarak, ya, karena seperti kita ketahui, ya, apa itu kita ngirim informasi ini kan, kita ngeping, ya, itu ke router kita yang paling dekat, ya, kemudian dia berlangganan ke satu itu operator internet, ya kan, itu kan berjarak-jarak, ya. Nah, itu pasti terjadi namanya propagation delay, ya. Jadi delay itu adalah itu memang harus terjadi, ya, karena informasi itu mengalir dalam satu jaringan fisik, ya, entah itu kabel fiber optik, entah itu kabel LAN, entah itu juga katakanlah wireless, seperti itu. Kemudian juga ada penyebabnya adalah serialization delay, ya. Jadi delay ini adalah karena pengolahan sinyal elektronik, ya, di dalam di dalam komputer kita, ya, atau juga dalam device kita. Juga ada processing delay, delay yang terjadi karena proses juga ini juga sama, ya, signal processing juga, ya. Hanya saja bedanya ini adalah ini front end, ya, front end daripada generator sinyal yang pertama, ya. Jadi coding, compression, decompression dan decoding, ya. Ini merupakan skema daripada pengolahan sinyal elektronik, ya, bit-bit atau bit-bit digital yang di generate oleh komputer kita, ya. Kemudian juga ada packetization delay, ya, di mana delay ini terjadi karena betul adanya pemaketan informasi yang kita kirimkan dalam jaringan, ya. Jadi kalau misalkan kita mengirimkan satu sinyal atau data, itu bentuknya adalah paketisasi, ya. Nah, bagaimana cara kita mengemas paketisasi ini? Nah, paketisasi ini juga berpengaruh, ya. Paketnya kecil, paketnya besar, itu juga berpengaruh, ya. Kemudian juga ada queuing delay, gitu. Jadi adalah delay akibat antrian, ya. Antrian untuk dilayani oleh server, ya. Kemudian juga ada jitter buffer, ya, itu delay akibat adanya buffer, ya kan, untuk mengatasi jitter. Ya, itu juga sama, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, perhitungan delay ini memang sangat penting, ya, karena delay itu merupakan hal itu harus memenuhi satu standar, ya. Delay itu ada standarnya gitu, ya, ada standar dari International Telecommunication Unit atau ITU, ya kan, di dalam nomor J113, ya. Nanti Anda bisa browsing, ya kan, untuk merefer gitu kan. Berapa sih delay gitu, ya, yang diizinkan kalau misalkan itu digunakan untuk VoIP, ya, atau voice over IP, ya. Anda menggunakan voice call with WhatsApp, voice call sosial media, itu zaman dulu itu sangat sangat lambat sekali, ya, orang tidak suka dulu. Itu pertama kali teknologi VoIP ini muncul terintegrasi dengan sosial media, itu nggak terlalu digunakan, ya. Karena apa? Karena masih delay-nya masih sangat tinggi sekali, ya. Delay-nya itu sangat tinggi sekali karena ya, belum ada teknologi yang saat itu gitu kan untuk mengatasi delay secara lebih maju, ya. Kalau sekarang saudara-saudara kita telepon menggunakan WA gitu, ya. Kita telepon menggunakan sosial media gitu, ya. Sehingga apa? Karena apa? Karena perhitungan delay-nya sudah mendekati standar, ya, sudah sangat bagus sekali, ya. Jadi ini adalah perhitungan delay kan kalau kita mau ngitung, ya, dari itu TD0 gitu kan sampai itu sigma TDN, ya.
Jadi delay propagation ini ya ditambah dengan delay betul equipment buffer ya kan ditambah dengan serialization time ya. Jadi dari kuning, merah dan hijau kalau kita jumlahkan ya kan ketemulah yang disebut sebagai waktu time delay ya seperti itu ya. Jadi time delay ini saudara-saudara kan ukurannya adalah millisecond ya. Paling mendekati mikro bagus sekali ya, tapi itu sejauh ini belum ada ya. Jadi kalau misalkan apa itu time delay itu apa itu di bawah eh, millisecond ya kan itu sangat bagus sekali ya seperti itu. Oke, saudara, ada pertanyaan Mas Denny? Silakan. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk standar delay, berarti delay itu wajib Pak ya? Wajib pasti, Ya, udah pasti ada ya. iya betul betul. Terus untuk itu Pak, untuk yang normalnya delay atau yang uh, standar lah, untuk supaya itu berapa Pak range-nya Pak? Iya, delay itu dalam ukuran ya, apa itu standarnya kan ada yang 5 ya, 2 milisecond gitu ya. Nanti kita cek dulu ya, saya juga belum apa itu update masalah itu ya. Tapi nanti kita cek dulu. Pasti ukurannya milisecond ya. Ya Ya, Pak. ya. Jadi apa itu delay ini memang satu yang pasti terjadi karena apa itu jaringan itu menggunakan itu gelombang radio ya, di mana gelombang radio itu merambat dalam satu medium, nah pasti terjadi ya. Jadi gelombang radio itu merambat di dalam media yang berubah-ubah, ya itu pasti mengakibatkan delay atau keterlambatan, ya. Seperti juga komunikasi satelit. Nah, satelit itu juga sama. Satelit itu dari ground, ya dari ground itu terminal satelitnya di bumi ya, dia apa itu mengirimkan sinyal ke satelit di atas ya kan kemudian balik lagi ke bawah itu juga kan ada lintasan segitiga ya. Nah lintasan segitiga ini saudara-saudara itu juga merupakan waktu. Nah, padahal satelit itu ditaruh di itu di ketinggian ya 200 km di atas atau 500 km ya antara 200 sampai 500 km di lapisan atmosfer. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk merambat ke atas ini gitu ya, eh, kemudian juga ke bawah lagi kan itu sudah menghasilkan delay. Gitu, ya. Jadi ini salah satu contoh gitu kan delay gitu ya. Yang kita hitung ya untuk apa itu VoIP phone ya. VoIP phone gitu kan pada jaringan WAN ya menggunakan STM1 kan kecepatan 155 Mbps ya. Itu delay-nya adalah 10 milisecond ya. Nah, delay-nya ya. Jadi betul RTT, nah betul, waiting time-nya lah 10 milisecond ya. Kalau kita itu hitung seperti itu. Nah, memang itu bagaimana cara kita untuk mengatasi delay ini ya. Nah, caranya adalah menggunakan buffer ya. Jadi itu delay itu kalau misalkan kita lihat ya, saudara-saudara ya, itu Amazon ya. Amazon itu kan sumbernya internet ya. Amazon itu sumbernya internet, ya kan? Itu kan nggak mungkin kita langsung mengakses ke Amazon sana, betul kan? Nah, nah sama dia, bagaimana caranya orang di Asia Tenggara ini bisa mengakses itu Amazon, itu sumber internetnya dia? Maka dia bikin buffer-buffer, server-server buffer ini dibuat ya di Jepang, di Hong Kong, ya di itu Singapura, ya kan? Jadi kita ini sebetulnya mengakses buffernya yang ada di Singapura, sebenarnya, ya. Misalkan ya, yang terdekat seperti itu, ya. Jadi internet kita ini kenapa cepat ya? Karena buffernya itu ada ya. Kalau kita langsung berhubungan langsung dengan ke Amerika sana ke Amazon gitu kan, bahkan lama ya. Tapi kita ini berhubungan dengan buffernya ya, buffernya gitu ya. Sehingga cepat ya teknologinya ya, seperti itu. Berarti mereka memisahkan server-server mereka Pak ya, menyimpan server di setiap negara Iya, biar betul. untuk Betul tingkat ya. delay-nya gitu Pak ya. Iya, betul. Betul sekali. Jadi kalau kita mengirimkan informasi dari apa itu dari sana gitu ke sini gitu kan buffernya kan lambat ya, buffernya ya. Iya. Gitu ya. Itu caranya ya. Jadi tentu ini itu satu yang harus kita ketahui kan ya, supaya kita tidak itu salah memahami ya. Paket loss Nah, ya. Paket loss adalah YouTube, banyak paket yang hilang selama tapi proses YouTube, YouTube transmisi. juga sama Pak ya. Gimana? YouTube juga sama ya kayak gitu. Sama betul. Betul. YouTube itu kan juga buffer semua itu ya. Buffer-buffer semua. Jadi pelanggan paling banyak itu diberikan buffer di tengah-tengah.
Misalkan Asia Tenggara, udah kita bikin aja server buffer gitu kan di Singapura. Nah, gitu kan sehingga kita cepat itu. Padahal itu aslinya servernya kan di Amerika sana. Di Amerika gitu kan di buffer di Jepang, di buffer di Singapura gitu ya. Jadi cepat ya kan. Kenapa ya? Memang supaya memang ada masalah ini, ada masalah delay ya. Ada delay, ada apa itu? Ada itu cheater ya, seperti itu ya. Yang bisa mengurangi performansi jaringan. Nah, ini Berarti saudara, betul. Hmm. berarti mereka itu penggunaan sistem sinkron database gitu Pak ya? Betul, 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 betul. Nah, saudara-saudara, paket loss ya, paket loss itu paket itu ada yang hilang selama proses transmit pengiriman ya. Jadi paket yang hilang ini sebabnya adalah karena terjadinya tumbukan data ya, tabrakan data ya, antrian, queuing ya, adanya hardware link atau hardware yang mengalami kerusakan ya, atau juga perubahan temporary drop ya, atau juga blackbox root ya, adanya interface atau router yang down ya, adanya configuration yang salah gitu ya. Nah, 1% paket ini saudara-saudara itu yang loss ya kan pasti tidak bisa digunakan ya, data itu kalau rusak ya pasti nggak bisa digunakan, tapi diterima ya, justru paket data yang loss ini diterima sebagai sebagai nanti analisa performansi jaringan ya. Jadi kalau misalkan Anda ngeping jaringan ya, itu adalah Anda mengirimkan bit informasi ya, berapa sih bit yang diterima ya. Jadi itu bisa kita hitung dengan paket loss, itu adalah paket yang dikirimkan dikurangi dengan paket yang diterima dibagi dengan paket yang dikirimkan kali 100%. Nah, itulah itu yang kita sebut sebagai paket loss ya. Jadi paket loss itu harus minimal ya. Harus minimal. Ya, Pak, paket loss-nya berapa ya? Ya, seminimalnya mungkin. Seminimal itu berapa? Ya, jangan 1%, 0,1% misalkan ya. 0,1% atau 0,0 sekian persen ya, supaya itu semakin bagus ya. Jadi paket kelas itu tidak boleh lebih dari 0,1% bahkan di sini ya, nggak boleh 1% nggak boleh ya. Maksimal tuh 0,1% ya, standarnya ITU ya, seperti itu. Kemudian Tapi saudara-saudara, kalau 1%-nya Pak, loss filenya mungkin filenya korup Pak ya? iya betul betul betul. Oke. Nah, throughput ya, throughput ini juga sama ya. Throughput ini juga apa itu jumlah bit yang diterima ya kan, detik ya. Jumlah bit yang sukses ya diterima ya. Lalu satu sistem atau media komunikasi, throughput. Jadi kalau throughput itu sudah data ke application layer ya. Jadi dia tidak bekerja di application layer ya kan. Jadi bit yang diterima dengan sukses ya. Jadi throughput itu diukur dengan ini ya, ukuran file ya per bandwidth ya, atau ukuran file ukuran filenya bisa kita ukur ya, sehingga apa, sehingga waktu ngunduhnya itu bisa kita terima, bisa kita ukur ya, waktu download terbaik ya. Nah, ukuran file dibagi dengan bandwidthnya ya. Jadi saudara-saudara, itu throughput ini memang adalah data yang diterima utuh ya, data yang diterima dengan berhasil ya. Sehingga apa saudara-saudara, sehingga itu data yang diterima dengan berhasil ini juga mengindikasikan bahwa bandwidth itu cukup mencukupi ya untuk membawa data ya, untuk dikirimkan ke dalam transmisi. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga ukuran keberhasilan data ini dibawa oleh bandwidth ya, itu menunjukkan daripada performansi jaringan juga ya. Karena performansi jaringan itu berhasil menyediakan data yang bandwidth yang cukup ya. Datanya itu besar karena bandwidthnya juga besar ya. Nah, itulah merupakan parameter daripada performansi jaringan ya. Atau dalam bahasa teknikalnya adalah traffic ya. Anda bisa menggunakan MRTG ya, yang secara umum ya digunakan ya. Ini zaman dulu ya, kalau sekarang kan mungkin ada lagi yang lebih bagus ya, atau juga iPerf ya, seperti itu. Kemudian saudara-saudara, network availability ya, ketersediaan jaringan atau apa itu, jaringan itu harus siap melayani setiap waktu. Jaringan itu tidak boleh mati ya. Kalau jaringan mati, maka Anda bisa dipastikan koneksi kita terputus ya. Jadi Vicon saya dengan Mas Andi ini bisa terputus ya, Mas Denny, mohon maaf ya, dengan Mas Denny bisa terputus. Kenapa? Karena nggak, availability-nya nggak bagus ya.
Nah, apa itu availability? Availability adalah keterkoneksian jaringan setiap saat, ya. Jadi jaringan itu nggak boleh down, ya. Jadi jaringan ini bisa kita ukur gitu ya menjadi itu berapa jumlah waktu downtime-nya, ya. Jadi ukuran waktu kan untuk menentukan uptime dan downtime-nya, ya. Connectivity dan itu keterputusannya, ya. Sehingga availability itu bisa kita artikan sebagai uptime dibagi dengan total time, ya, sama dengan 1 dikurangi downtime dibagi dengan total time, ya. Nah, itulah saudara-saudara disebut sebagai availability, ya. Jadi ketersambungan terus, ya, siap terus, siap sedia terus, ya. Ketersediaan koneksi, ya. Jadi ketersediaan koneksi ini harus betul-betul kita jaga, ya. Karena jaringan itu tidak boleh putus, ya. Jadi berapa Pak Ujung ya yang diminta? Ya di atas 99,9%. Kenapa nggak 100%? Ya pasti ada ya koneksinya itu terputus 1 atau 2, ya. Tapi jangan banyak-banyak gitu kan. 1 atau 2 itu berapa kali? Ya mungkin dalam 1 bulan sekali, 1 tahun sekali gitu ya. Itu boleh gitu ya. Yang penting adalah jangan setiap menit down, setiap menit down. Nah itu nggak available ya. Kalau 1 bulan sekali 1 down, nah itu wajar lah. Ya 1 tahun sekali 10 kali down wajar lah ya gitu ya. Tapi kalau setiap 1 menit down, nah itu nggak available. Nah itulah ukuran daripada network availability yang bisa standarnya adalah jaringan yang terbaik itu adalah di atas 99,9%. Nah itu artinya apa? Hidup terus ya. Server itu hidup terus seperti itu ya. Oke. Nah, saudara-saudara, quality of service ya kan itu adalah merupakan mutu daripada layanan, ya. Mutu daripada layanan gitu kan yang menunjukkan pengelolaan jaringan, ya. Kalau kita memiliki jaringan dikelola dengan benar, artinya apa ya? Jaringan itu memenuhi standar mutu, ya. Tidak ada jaringan itu memenuhi quality of service tanpa ada pengelolaan. Jadi jaringan itu kalau mau kita tingkatkan untuk performansinya, ya itu beranjak lagi menuju ke quality of service, ya mutu layanan. Mutu layanan ini saudara-saudara tentu harus kita rumuskan parameter-parameternya. Tadi kita sudah mengetahui gitu ya parameter-parameter jaringan itu apa saja ya kan? Ada delay, ada jitter, ada packet loss, ada availability, ada bandwidth utilization, throughput, ya seperti itu ya. Jadi kalau ini kita kelola dengan benar gitu ya, maka jaringan itu pasti memenuhi yang namanya quality of service. Gitu ya. Jadi kalau Anda betul bekerja di dalam daerah jaringan gitu kan, pastikan Anda dapat memenuhi quality of service ya. Karena quality of service ini saudara-saudara menjadi jaminan ya, jaminan kita menjual produk ya. Jaminan menjual produk gitu kan bahwa tidak boleh komunikasi data itu terhambat atau terhenti seperti itu ya. Nah, itu diwujudkan dalam apa jaminan itu? Diwujudkan dalam service level agreement, ya. Service level agreement ini menjadi jaminan bagi provider, ya, baik itu software, baik itu server, baik itu cloud, ya, bahwa SLA-nya ini adalah terjamin, ya, server service level-nya ini, ya. Jadi service level agreement itu merupakan jaminan bahwa apa itu quality of service itu tercapai, seperti itu ya. Nah, berapa yang disarankan ya quality of service? Nah, ini ya, tadi kan pertanyaan dari Mas Denny ya. Pak, berapa sih Pak delay yang diizinkan ya latensi itu ya? Nah, ini gitu kan ada jaraknya ya. Yang betul tadi saya nggak bisa jawab secara langsung ya karena itu sangat itu lupa ya, betul saya lupa detailnya ya. Jadi ada ukurannya berapa Pak delay-nya diizinkan? Tergantung jaraknya. Nah, ini ya. Jaraknya sekian-sekian, delay-nya sekian ya. Jaraknya sekian-sekian, delay-nya sekian. Nah, coba Anda lihat yang terakhir ini transatlantik. Transatlantik itu artinya antar benua, ya. Dari benua Eropa ke benua Amerika. Jaraknya adalah yang itu premium, yang paling bagus dalam delay-nya dalam 45 milisecond, ya. 40 milisecond. Itu yang paling bagus, ya. Kemudian paket loss-nya juga sama, availability-nya juga sama, ya. Itu distandarkan sebagai SLA, ya, Service Level Agreement, ya. Seperti itu, ya. Kemudian jitternya berapa? 2 milisecond, ya. Bandwidth-nya berapa? Harus 100%. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh daripada quality of service yang itu diwujudkan menjadi suatu itu SLA ya, Service Level Agreement. Nah, gini ya. Ini juga sama ya, delay-nya berapa ya.
paket loss-nya berapa gitu ya, availability-nya berapa gitu kan, jitternya berapa ya. Jadi ini SLA gitu kan yang diukur, yang dijamin oleh perusahaan gitu ya, sebagai provider gitu kan, ketika dia melayani suatu konsumen atau pengguna ya. Dia harus punya, saya menggunakan jaringan Anda, berapa ini delay-nya, berapa ini paket loss-nya, berapa ini availability-nya, server Anda itu berapa availability-nya. Dan harus bisa menjelaskan ya. Jaminannya apa? Ya ini SLA ya, Service Level Agreement. Nah, nanti kalau Anda bekerja di dalam jaringan, Anda juga harus bisa merancang dokumen ini ya. Dokumen SLA ini. Tentu ini ada itu standarnya sendiri ya. Paling tidak kita kenalkan dalam mata kuliah ini gitu ya. Ada pertanyaan saudara? Itu Oke. Pak, yang Ya, tadi slide silakan. sebelumnya Pak, Gimana? slide SLA, SLE example. Ya. Nah, oke. Bawahnya lagi Pak, yang Ya. 18. 18. Ya. Ya, itu kan Asia tuh Pak, delay-nya 105 tuh Pak. Iya. Iya, itu dari providernya atau memang Ya kualitas tinggi banget ya. Pak? 105 ini tinggi banget ya. 105 ya. Kenapa ya? Heeh. Jadi benar Pak, itu kualitas mutu providernya atau gimana tuh Pak? Iya ya. Ya ini contoh aja ya. Tapi apa itu saya nggak bisa jawab ya karena itu kan contoh ini ya. Contoh ya. Coba nanti kita dalam. Harusnya ya Asia enggak lah ya. Asia itu harus lebih bagus. Coba nanti kita lihat dulu ya. Pak, baik, Pak. Ya ini sebagai contoh saja. SLE mungkin dari suatu perusahaan kita nggak tahu ya. Nah, ini contoh saja ya. Nanti kapan nanti ini saya kirim kepada di lab ya, di LMS ya. Itu nah ini ya, apa itu? PPT ini ya, Mas Denny ya. Pak. Oke, saya kirim di LMS ya. Nah, saudara-saudara, intinya adalah jaringan itu harus dikelola ya. Jaringan itu tidak cukup kita develop dengan arsitektur ya. Arsitektur jaringan itu udah kita buat ya. Termasuk juga servernya udah kita buat ya sebagai arsitektur. Selanjutnya adalah yang paling sulit adalah pengelolaan jaringan. Pengelolaan jaringan itu sangat sulit. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan kondisi yang dinamik, kondisi yang berubah-ubah ya. Walaupun itu Anda menggunakan fiber optik, menggunakan katakanlah jaringan yang paling handal sekalipun ya, menggunakan apa itu Starlink-nya Elon Musk ya, itu juga sama, penuh dengan gangguan. Naik turun, performance itu naik turun. Karena performance naik turun itulah saudara-saudara, itu kan berdampak kepada yang namanya network availability ya, ketersediaan jaringan setiap saat. Karena itu sangat penting, maka kita harus mikirkan bagaimana cara kita mengelola jaringan. Nah, ilmu tentang mengelola jaringan ini, saudara-saudara, ya tentu ada di kelanjutannya ya, manajemen jaringan ya. Paling tidak kan Anda sudah kita kenalkan di sini kan untuk Anda persiapkan ya. Harus ada metrik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur jaringan ya, mengukur performa jaringan ya, dan juga teknologi ya. Tentu Anda sudah tahu ya, ping, traceroute, iPerf, ya, GPerf, ya, SNMP gitu kan. Simple Network Management Protocol gitu kan, NetFlow ya, S-Flow, NetStream ya, SLA Cisco ya dan sebagainya. Ya inilah yang harus kita kelola. Nah ini kita kelola, kita terapkan untuk kita tampilkan, ditampilkan setiap dalam monitoring khusus ya. Jadi kalau Anda sebagai network engineer ya atau juga itu data engineer gitu ya, maka Anda bisa menampilkan performansi ini setiap saat. Nah, data ini dianalisa. Tidak bisa, Pak, sudah ngukur, Pak. Sudah selesai, Pak, aman, Pak, koneksi, Pak. Nggak bisa. Harus diukur setiap waktu. Diukur setiap waktu, kan kapan down. Kalau bisa, bahkan dengan ilmu artificial intelligence sekarang ini, kita bisa prediksi kapan ini down. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti kita lanjutkan, saudara-saudara ya. Halo? Halo? Baik Pak. Ya, inilah gunanya kita merancang namanya active management. Gitu ya, active management itu tidak hanya Pak saya udah menggunakan, Pak udah ngetes jaringan, udah ngeping, udah apa itu udah ngetes delay-nya, itu nggak cukup, harus aktif lagi, aktif tools. Nah, gitu ya, sehingga kita bisa mengukur performansi jaringan, ya. Karena pertarungannya adalah kita sebagai provider itu adalah menjamin service level agreement tadi itu kepada klien, ya, seperti itu. Terima kasih saudara-saudara ya, Mas Denny. Nanti kita lanjutkan ya. Ini video ini saya unggah ke apa itu ke LMS dan juga PPT-nya, ya. Itu Mas Denny ya, sama Maulana Malik ya. Ya Pak. Oke.
Oke, selamat sore ya. Kita akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucup. Ya, makasih Mas Denny ya. Nanti kita ketemu lagi Mas Denny. Ya, sama Ya Pak. Maulana Malik ya.